Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, selamat pagi. Apa kabar hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Di video kali ini kita akan belajar materi kelas 6 SD tema 2 Persatuan dalam Perbedaan, subtema 3 Bersatu Kita Teguh. Nah, kita sudah masuk subtema 3 nih sekarang. Nah, hari ini tentunya bersama Miss Agus Haryana Sari Tambunan. Kali ini kita belajar bahasa Indonesia tentang kata baku dan kata tidak baku. Jadi bahasa Indonesia ini ada di pembelajaran 1, 3, 4, dan 6. Tapi sebelum mulai, anak-anak Miss harus baca doa terlebih dahulu ya. Dan bagi teman-teman beranak-anak Miss juga, jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya ya. Terima kasih. Kita mulai di pembelajaran pertama tentang kata baku dan kata tidak baku. Informasi yang terdapat dalam suatu teks sebaiknya dituliskan menggunakan kata baku. Kata baku adalah kata yang dituliskan dan disusun sesuai dengan PUEBI atau kepanjangannya Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Perhatikan contoh kata baku dan kata tidak baku berikut. Nah, di sini terdapat yang pertama itu kata bakunya autentik, kata tidak bakunya otentik. Jadi kebanyakan kita kalau ngomong, berbicara itu lebih sering memakai kata tidak baku. Namun sebenarnya itu tidak boleh. Kita harus membiasakan menggunakan kata baku agar kita tidak salah menulisnya. Yang kedua, saksama. Nah, jadi kata bakunya seksama. Lalu yang ketiga ada modern. Lalu kata kita tidak bakunya modern. Nah, yang keempat nih yang paling sering nih, praktik. Kata bakunya sebenarnya praktik pakai huruf I. Kata tidak bakunya praktek. Miss sering, guru Miss juga sering bilang praktek kita ya. Nah gitu, praktikum, seharusnya praktikum gitu. Lalu yang kelima ada jadwal, sedangkan kata tidak bakunya jadwal. Yang keenam ada kata bakunya merek, kata tidak bakunya merek. Nah, ini ada 20 kata baku dan kata tidak baku yang Miss tuliskan yang tidak ada di buku. Silahkan kalian catat di buku kalian masing-masing. Berarti tadi ini 20 tambah 6 ada 26 ya. Namun kalau mau kalian tulis silahkan, kalau tidak Miss tidak paksa. Ada baiknya kalian tulis untuk menambah informasi kalian sendiri. Kita lanjut ke pembelajaran 3, menuliskan informasi penting suatu teks sejarah menggunakan kata baku. Ayo ingat kembali bagaimana cara menemukan informasi penting suatu teks. Salah satu caranya adalah dengan menggunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, untuk membuat kalimat tanyanya anak-anak ini sudah tahu ya. Dan untuk mencari informasi pentingnya kalian juga sudah tahu. Sekarang kalian bagaimana menuliskan informasi penting yang kalian dapat tadi menggunakan kata yang baku. Nah, perhatikan teks bacaan sejarah Sangsaka Merah Putih halaman 134 buku Bu Pena. Sangsaka Merah Putih memiliki sejarah tersendiri. Tahukah kamu makna warna merah dan putih pada bendera Indonesia? Warna merah pada bendera Indonesia mencerminkan keberanian. Warna putih mencerminkan kesucian. Informasi penting yang kita dapat pada paragraf pertama ini adalah makna warna merah pada bendera Indonesia mencerminkan keberanian, sedangkan warna putih mencerminkan kesucian. Jadi ini langsung Miss tulis aja informasi pentingnya, Miss tidak buat kalimat tanyanya lagi. Pada paragraf pertama ini semua katanya kata baku. Lalu pada paragraf ketiga kita baca. Bendera asli Indonesia terakhir dikibarkan pada 17 Agustus 1967 di Istana Merdeka. Setelah itu bendera Indonesia disimpan di Monumen Nasional. Di tahun-tahun berikutnya yang dikibarkan adalah bendera tiruannya. Hal tersebut dilakukan untuk menjaga bendera pusaka agar nggak rusak dan dapat dikenang oleh generasi selanjutnya. Dari kalimat paragraf ketiga ini kalian bisa tahu kan yang mana kata yang tidak baku. Jadi di sini ada dua, yaitu disimpan dan enggak. Disimpan ini seharusnya kata bakunya disimpan. Kalau enggak ini seharusnya kata bakunya tidak. Sampai di sini paham ya anak-anak Miss?
Kita lanjut ke pembelajaran 4 tentang melengkapi peta pikiran menggunakan kalimat efektif dan kata baku. Kalimat efektif adalah kalimat yang ditulis dengan memperhatikan kaidah bahasa Indonesia. Kalimat efektif dapat ditulis dengan berpedoman pada PUEBI, yaitu Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Dalam menulis kalimat efektif, kamu harus menggunakan kata baku. Dan kata baku ini dapat ditemukan pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu KBBI. Kita lanjut ke pembelajaran 6 tentang kata baku dan kata tidak baku dalam teks. Perhatikan teks Bersatu Kita Teguh, Bercerai Kita Runtuh pada halaman 141 buku Bu Pena. Nah, silahkan kalian baca ya. Di sini ada 2 paragraf. Ini adalah kata baku pertama yang terdapat pada paragraf kedua, yaitu arti, dia pakai Y. Lalu ada kuat, dia pakai W. Dan ada kepribadian. Jadi kata tidak bakunya tadi ada arti, kuat, dan kepribadian. Jadi dalam satu teks ini ada 3 kata tidak baku. Sebenarnya kata bakunya apa sih, Miss? Nah, kata bakunya ini secara berurut ya. Arti itu pakai Y, seharusnya pakai I. Kuat itu tidak pakai W. Kuat, walaupun kita membacanya W itu ada jelas di mulut, di suara, tapi tidak ditulis huruf W-nya. Dan kepribadian, jadi bukan kepri, bukan keperi, tapi kepribadian. Sampai di sini paham anak-anak Miss untuk kata baku dan kata tidak baku? Semoga kita semua paham ya. Materi bahasa Indonesia cukup sampai di sini. Terima kasih atas waktunya. Semoga kalian bisa memahami materi hari ini dan semoga video Miss ini bisa bermanfaat untuk kalian, termasuk untuk Miss sendiri. Mohon maaf jika ada salah kata. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Bye bye.